Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Penyebab Yoni Dores melunak usai polisikan Lesti Kejora, kini minta maaf pada istri Rizky Bilar. Perubahan sikap mulai nampak pada sosok pencipta lagu Yoni Dores yang berselisih dengan pedangdut Lesti Kejora. Jika sebelumnya tegas melaporkan istri Rizky Bilar ke polisi, kini Yoni nampaknya mulai melunak. Ya, pihak Yoni kini membuka lebar jalur lain untuk menyelesaikan persoalan terkait hak cipta lagu miliknya yang kabarnya dinyanyikan Lesti tanpa izin. Yoni bahkan tak gengsi meminta maaf pada Lesti karena meluasnya persoalan di antara keduanya. Siakap tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Yoni, Deolipa Yumara. Kemudian ada juga dari pihak Yoni Dores, mungkin yang kemudian timbul cerita-cerita atau tuduhan-tuduhan dari pihak asistennya, kata Deolipa Yumara. Secara sigap Deolipa Yumara mewakili Yoni Dores meminta maaf kepada Lesti Kejora. Mantan kuasa hukum Richard Eliezer itu menduga pihak Yoni Dores belum terbiasa menghadapi masalah seperti ini. Itu mungkin saya atas nama yang bersangkutan juga minta maaf terhadap apa yang terjadi kemarin itu, ujarnya. Mungkin karena belum terbiasa menghadapi persoalan, jadi begini, katanya. Deolipa Yumara juga menghindari adanya laporan balik yang bisa saja dilakukan Lesti Kejora. Terlebih menurut Deolipa Yumara masalah ini berawal dari kesalahpahaman. Ini kan kita hindari supaya adanya nanti dilaporin balik lagi. Penyebaran memang baik atau apa dari pihak Lesti. Kita juga nggak mau yang seperti itu. Kita mau baik-baik saja, katanya. Jadi memang itu mungkin kesalahpahaman yang kemudian timbul kepanikan atau kemudian timbul masalahnya si hujatan atau apa ya, terangnya. Deolipa kembali melakukan permintaan maaf terhadap Lesti Kejora mewakili kliennya, Yoni Dores. Dia pun berharap ada ruang mediasi yang dapat mempertemukan sang klien dengan Lesti Kejora, pihak yang dilaporkannya. Jadi kita atas nama Pak Yoni Dores minta maaf juga terhadap tersebut. Tapi okelah kita tersampingkan itu. Yang jelas kan ada ruang terbuka dari pihak Lesti untuk kemudian bermediasi, lanjutnya. Ini yang kemudian akan saya jajaki bersama Pak Yoni Dores kapan waktunya. Terus nanti kan ada kontak person dari pengacaranya kan, tutup Deolipa Yumara. Seperti diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dilaporkan oleh pencipta lagu Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Lesti Kejora dilaporkan atas dugaan kasus melanggar undang-undang hak cipta. Di mana, menurut Yoni Dores, Lesti Kejora membawakan lagunya tanpa izin di sebuah stasiun televisi. Kemudian, penampilan Lesti saat menyanyikan lagunya itu dibagikan oleh beberapa akun YouTube dan tanpa izin Yoni Dores. Akan tetapi, kuasa hukum Yoni Dores, Deolipa Yumara menyebut bahwa permasalahan ini lantaran adanya salah paham. Deolipa Yumara mewakili Yoni Dores minta maaf kepada Lesti Kejora. Sementara kini, pertimbangkan laporkan balik Yoni Dores. Kasus hak cipta yang menyeret pedangdut Lesti Kejora dan pencipta lagu senior Yoni Dores masih jadi perbincangan. Kuasa hukum Lesti Kejora ungkap istri Rizky Bilar alami sederet kerugian. Diketahui, perseteruan bermula dari dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan Yoni ke pihak berwajib. Pihak Yoni menduga Lesti membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Namun di balik diamnya Lesti selama ini, ternyata ada kerugian yang tak bisa diabaikan begitu saja. Kuasa hukum Lesti, Sadra Seskoadi, menyebut bahwa kliennya mengalami kerugian non-materi akibat pemberitaan yang beredar luas. Kalau kita bicara ada kerugian mungkin saat ini lebih ke tidak material ya, ujar Sadra, dikutip dari Tribun Seleb. Selama kasus berjalan, Lesti dan timnya memilih untuk menahan diri. Padahal, berbagai pernyataan dari pihak Yoni dianggap telah mencoreng nama baik sang penyanyi. Kami kan selama ini cukup diam ya, pihak Bapak Yoni menyebutkan Lesti begini-begini itu kan tidak baik. Ya tentu itu merugikan dari sisi non-materialnya sih, sambungnya. Beruntung meski diterpa isu yang cukup berat,
mental Lesti tetap kuat. Ia bahkan masih aktif bekerja dan terlihat bahagia menjalani kegiatan seperti biasa. Sadra pun menegaskan bahwa kasus ini tidak memengaruhi kondisi psikis Lesti secara signifikan. Hanya saja ia tetap menekankan bahwa kliennya telah dirugikan secara non-materi. Lesti sekarang lagi sehat kok, bisa kita lihatkan di Instagramnya saat ini dia lagi sibuk dengan aktivitasnya, kemudian lagi banyak job. Saya rasa itu tidak mempengaruhi ya, papar Sadra. Lesti Kejora buka suara usai dipolisikan oleh pencipta lagu. Penyanyi dangdut Lesti Kejora dilaporkan atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh pencipta lagu senior Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Lesti melalui kuasa hukumnya, Sadra Seskoadi, memberikan klarifikasi resmi yang terdiri dari 4 poin penting. Dalam pernyataannya, Sadra menjelaskan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya laporan ini dari pemberitaan media, bukan dari notifikasi resmi. Kami mengetahui laporan tersebut melalui pemberitaan di media, ujarnya saat konferensi pers di Polres Tangerang Selatan. Meski demikian, Sadra menegaskan bahwa kliennya tidak akan menghindar dan menghormati penuh hak hukum yang ditempuh oleh Yoni Dores. Kami menghormati keputusan Saudara Yoni Dores melaporkan Saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia, karena itu adalah hak setiap warga negara, ujarnya. Lesti Kejora, kata dia, akan bersikap kooperatif terhadap jalannya proses hukum. Mereka berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah dalam menanggapi tudingan yang sedang berproses. Dengan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan, dan juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh Saudara Yoni Dores, kata Sadra. Ia pun meminta agar masyarakat luas tidak terjebak pada asumsi yang belum tentu benar, apalagi bila belum ada kejelasan resmi dari penyidik. Melalui penjelasan ini, kami selaku kuasa hukum Saudari Lesti Kejora meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kejelasan lebih lanjut atas perkembangan penanganan perkara ini, agar tidak menjadi pemberitaan simpang siur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tuturnya. Sementara, pihak Yoni Dores jelaskan alasan laporkan Lesti Kejora ke polisi. Kuasa hukum pencipta lagu dangdut Yoni Dores, Ilham Suwardi, buka suara terkait laporan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan terhadap penyanyi dangdut Lesti Kejora. Laporan tersebut masuk ke Polda sejak tanggal 19 Mei tahun 2025. Terkait laporan Lesti Kejora kemarin, ya seperti yang diberitakan. Maksudnya, kami telah membuat laporan di Polda pada tanggal 19 Mei tahun 2025 yang mana terkait pelanggaran hak cipta. Yang kita laporkan, yaitu yang melanggar pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, ungkap Ilham saat ditemui di Polres Tangerang Selatan. Pihaknya menuding Lesti Kejora menyanyikan beberapa lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin, terutama dalam bentuk cover yang diunggah di platform YouTube. Iya, lagunya ada beberapa lagu, Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya, Buaya Buntung, dan lain-lain. Kita ambil yang di cover aja. Di YouTube, jelasnya. Lebih lanjut, Ilham menyebut aktivitas tersebut berlangsung sejak 2017. Kalau yang penting kita ngelihat di YouTube-nya, ada yang tahun 2018. Jadi variasi, gas sekali. Kalau sekali aja mungkin gak ada masalah. Masalahnya, yang kita lihat itu, kita udah bicarakan kemarin. Kita sampaikan bahwa kita melihat itu dari tahun 2017, terangnya. Menurutnya, tindakan hukum ini diambil karena praktik serupa terus berulang tanpa ada penyelesaian. Sehingga Yoni memilih mengambil langkah hukum. Sudah lama, cuma, itu kan sampai saat ini masih aja ada gitu loh. Dan kalau kita gak mengambil langkah dari kejadian tersebut, sampai tahun-tahun berikutnya ini akan terjadi seperti itu lagi, tambah Ilham. Menjawab pertanyaan soal hubungan